Wow, wow, wow. Ciao a tutti, amici. Halo teman-teman semua. Semoga teman-teman sehat selalu. Ketemu lagi dengan Boombox. Pasti teman-teman hari ini karena masih hari Minggu, pasti lagi liburan ya, sambil menikmati berkumpul bersama keluarga ya. Nah, gua kasih selingan sedikit nih. Hari ini gua mau bahas 3 pertandingan ya. Karena kemarin gua belum bikin kontennya Inter Lazio. Nah, sekarang gua mau mau sharing salah satu itu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bagaimana malam minggu kemarin pertandingan Inter lawan Lazio? Bagaimana menurut teman-teman semua? Boleh ya kasih tulis di bawah ini komentarnya gimana pertandingan malam minggu kemarin ya. Jadi teman-teman ya kita di Giornata ketiga kita kalah menelan kekalahan 1-3 gitu loh. Nah sebenarnya ada kaitannya teman-teman dengan konten gue sebelumnya bahwa ya memang sejarahnya Inter terakhir menang di Olimpico itu terakhir 2018 teman-teman. Jadi sudah 4 sampai 5 tahun ya. Jadi ternyata berulang lagi sejarah itu gitu loh. Musim kemarin kan kita juga kalah 1-3 di sana, di kandang kita menang gitu. Tapi pada prinsipnya ya memang teman-teman mungkin bisa melihat ya bagaimana pertandingan sebenarnya kalau dari ball position kan kita unggul karena kita memang selalu rata-rata unggul lah lawan siapapun untuk ball position gitu loh. Cuman ya kita kan dari awal sebenarnya kan udah gregetan juga kan. Pasti teman-teman mungkin sama dengan gua atau bagaimana teman-teman punya pendapat lain? Ya, waktu kita lihat starting line up itu ada Gagliardini dan Hakan tuh dipinggirkan gitu loh. Mungkin Inzaghi berpikir musim lalu waktu main di kandang dia bisa marking si SMS. Memang dia lakuin itu kan, tapi buktinya lepas juga kan. Istilahnya golnya Felipe Anderson itu kan umpannya dari SMS. Artinya dia tidak terjaga. Artinya Gagliardini tidak melakukan tugas dia sempurna gitu loh. Karena memang nggak kalau teman-teman bisa lihat nilainya dia berapa si Gagliardini ini selama pertandingan dia kan dikasih waktu 80 menit kan. Nah itu memang benar-benar benar-benar menurut gua sih salah satu itu. Ya makanya gua bilang gua setuju banget kali ini, nggak tahu teman-teman setuju atau enggak, bahwa Inzaghi melakukan blunder ya. Blunder starting line up-nya. Kenapa nggak Hakan? Teman-teman bisa lihat sendiri. Kita bahas nih salah itu Gagliardini. Nah bagaimana Lukaku kayak tidak dapat suplai bola gitu loh. Karena tidak ada di lini tengah kita tuh kreativitas. Barella mau jalanin bola nggak ada yang membuat dia itu leluasa gitu loh. Nah biasanya kan antara Brozo, Barella sama Hakan kan mereka saling TikTok ya. Jadi mereka memberi ruang yang ini mereka tuh benar-benar trio gelandang yang sangat komplit kalau menurut gua ya. Makanya heran aja gitu, kenapa gitu loh. Nah itulah pertanyaannya itu gitu. Terus di akhir pertandingan kan teman-teman tahu Inzaghi bilang bahwa kita kurang kejam di kotak penalti. Ya benar, tapi kan kejam itu kan harus ada suplai bola, terus juga benar-benar dari lini tengah itu yang paling penting kan gitu loh. Itu ya teman-teman ya. Jadi istilahnya eh, pertandingan itu akhirnya kita waktu istilahnya teman-teman bisa lihat kita ketinggalan ya. Felipe Anderson dapat set piece dari SMS dan sebenarnya itu Di Marco ya kita tahu sendiri lah Di Marco ya. Di Marco nggak bisa ngejaga. Terus yang kedua si Handai itu dia nggak ada pergerakan, dia menunggu gitu. Bahkan kalau teman-teman lihat komentarnya si Felipe Anderson bahwa ya waktu si SMS memberikan umpan ke dia melihat si Handa ini nggak ada pergerakan. Nah disitulah dia ngelihat bagaimana dia menyundulnya gitu loh. Nah di situ teman-teman. Jadi mungkin kalau Handa bergerak mungkin si Felipe Anderson juga berbeda dia mau lakukan apa gitu loh teman-teman ya. Itu gol pertama. Tapi ya akhirnya kan kita bisa nyamain kedudukan satu-satu. Nah sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman melihat, kalau gua melihat itu adalah bahwa sebenarnya dengan satu-satu gua melihat ya kayak pemain-pemain Lazio itu agak ngedrop ya, bukan drop bagaimana gitu kan. Wah, nyamain kedudukan. Nah, artinya itu momennya Inter di saat itu momentumnya bagaimana mungkin memasukin
si Hakan gitu loh. Karena ya supaya daya gedor kita tuh makin kuat, makin bagus gitu loh. Nah, Gagliardini itu tetap ditahankan dan apa yang terjadi teman-teman? Inzaghi melakukan pergantian adalah dua-dua sayap kita diganti. Ya, Di Marco sama si Dumdum dan bahkan Dumdum itu ya gua lihat tuh mainnya bagus dan kolaborasi dia dengan Barella tuh udah semakin padu ya. Kan biasanya dulu kalau Barella bawa bola dia malas-malasan ngumpan ke Dumdum ya. Sekarang lihat TikToknya mereka. Wah, salut gitu loh. Nah, tapi ternyata kenapa gitu loh. Inzaghi tarik Dumdum, terus Di Marco diganti sama Gosen. Nah, terus Lukaku juga ditarik. Ya, nah kalau mungkin menurut pendapat gua ya, kalau misalnya Hakan nggak dimasukin waktu itu, harusnya Gagliardini ditarik masukin si Korea. Jadi kan ada yang bisa dribble gitu. Ini kan kita nggak ada gitu loh. Nah bahkan ya memang kalau teman-teman bisa lihat memang performancenya pemain-pemain Inter ya kayak Brozo tuh juga nggak seperti biasa, Barella juga nggak seperti biasa. Yang ngotot itu gue lihat si Lautaro sama Dumdum gitu loh. Nah mereka mereka yang lebih bagus mainnya mereka gitu loh. Nah teman-teman, tapi ya kita nggak perlu sesali ya, kekalahan itu biasa dalam bola gitu kan. Bahkan kalau teman-teman lihat komentarnya si Bastoni gitu loh, bahwa ya itulah kesalahannya waktu 1-1 kita udah merasa yakin kita akan menang gitu loh. Tapi lebih baik kalah di saat-saat awal gitu loh. Giornata ketiga ini kan udah lama sejarahnya Inter di Giornata ketiga itu kalah gitu loh. Tapi nggak apa-apa. Ya kalau teman-teman bisa ngelihat tahun lalu waktu Inter dikalahin Lazio, setelah itu 14 pertandingan kita tidak terkalahkan. Ya semoga aja seperti itu teman-teman ya. Artinya sekarang ini jadi PR buat Inzaghi, jadi PR buat pemain gitu loh. Mereka pasti akan introspeksi apa nih yang kurang kan. Karena nanti di malam Kamis kita juga akan ketemu Kramas ya, Cremonese ya, itu klubnya Radu ya itu jam istilahnya nanti pertandingan tengah pekan gitu loh. Ya semoga aja kita bisa mendapatkan hasil yang positif gitu lah supaya kita kenapa minggu depan kita akan ketemu dengan Milan, derby Milan itu juga akan luar biasa teman-teman. Jadi nggak usah disesali lagi gitu loh karena kan banyak sekali yang bilang wah Inzaghi bla 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 si Lukaku balik aja lagi ke Chelsea. Jangan gitu teman-teman ya. Kenapa gitu loh? Yang namanya proses itu perlu, gue selalu bilang gitu loh, dalam hidup itu pasti ada satu proses gitu loh, tidak ada yang instan gitu loh. Kita sudah punya tim yang bagus ya biasalah, yang namanya jangankan pemain, pelatih aja bisa bikin blunder gitu loh ya, seperti yang dilakukan si Inzaghi. Kita nggak ada pemikiran dia istilah mempertahankan Lord di sana, sementara Lord tuh paling sering kehilangan bola gitu loh, dan kita nggak bisa punya daya kreativitas gitu loh gitu teman-teman ya. Jadi nggak usah kecewa ya, pada prinsipnya kita juga menguasai pertandingan, ball possession, terus tendangan ke gawang kita juga lebih banyak, tapi ya memang Lazio efektif. Ya kita kasih selamat buat Lazio atas kemenangan ini, tapi tetap Inter ada di hati kita. Apapun yang terjadi dengan Inter, kita tetap support teman-teman. Setuju teman-teman? Oke, itu Inter ya. Nah, terus tadi malam juga jam 23.30 Juventus ketemu dengan Roma, itu juga berakhir dengan 1-1. Nah, yang gua kaget teman-teman, kebetulan gua nonton ya. Ternyata Vlahovic ini punya skill juga untuk tendangan bebas gitu loh. 1 menit 40 detik dia cetak gol dan itu indah sekali gitu loh. Gua nggak nyangka ternyata dia bisa free kick gitu loh. Nah, udah setelah gol itu akhirnya tahu main kan di Stadium Arena ya, istilahnya di kandangnya si Juve gitu. Dibombardir lah si Roma gitu. Bahkan sempat gol si Locatelli ya, ternyata golnya cakep juga, dia pikir memang gol 2-0 ternyata dianulir. Maaf. Kenapa? Karena ya si Vlahovic ini apa namanya dia handsball gitu loh. Jadi ya akhirnya dibatalkan, udah berlanjut di babak pertama akhirnya 1-0 dan berlanjut lagi untuk babak kedua gitu loh teman-teman. Jadi intinya teman-teman di babak kedua juga sama, serang-serangan balik juga terjadi dan Roma juga akhirnya bisa menyamakan kedudukan lewat Tami ya, itu juga umpan dari Dybala teman-teman. Jadi artinya mereka sama-sama kuat dan salut juga buat Jose Mourinho. Gua juga apa namanya ya istilahnya di luar ekspektasi gua gitu loh. Ternyata Roma bisa memutus selama ini kan 3 kali pertandingan terakhir dia selalu kalah lawan Juve dan
tadi malam dia akhirnya bisa menahan Juve gitu loh ya. Semoga aja teman-teman nanti kalau ketemu kita mereka kalah semua ya gitu ya. Tapi ya kita salut lah buat Juve sama Roma, bagus pertandingannya. Nah, terus yang terakhir jam 1.45 gua nggak nonton tapi gua udah lihat cuplikannya dan udah lihat permainannya seperti apa. Nah, Roma lawan Bologna itu 2-0 ya, selamat juga buat Roma sekarang jadi kapolista ya dengan 7 poin. Nah, sama dengan si Lazio ya. Nah, dia unggul 2-0 lewat Leo sama si Giroud gitu loh. Dan bahkan teman-teman, ini luar biasa juga. Memang salut buat Milan ya. Itu shot on goalnya 8, sementara Bologna 0. Nah, dulu di musim lalu teman-teman tahu bahwa Bologna yang ngalahin kita ya di partai tunda gitu kan. Nah, tapi kalau ngelihat semalam itu memang akhirnya untuk Serie A di musim ini sangat ketat ya. Jadi tapi kita belum bisa menyimpulkan bahwa walaupun Kapolista di saat ini di Gornata 3 itu belum ada jaminan untuk jadi juara gitu. Karena seperti gua bilang sebelumnya bahwa ini maraton teman-teman ya. Jadi artinya Milan mempersiapkan diri dengan baik, Roma, Juve, Inter juga. Nah, tinggal bagaimana kita konsisten nih sampai akhir musim teman-teman. Jadi ya selamat buat Milan yang menang tadi pagi. Nah, juga selamat juga buat Roma yang bisa nahan Juve dan selamat juga buat Lazio teman-teman. Tapi ya tetap kita akan berikan yang terbaik, analisa buat Inter supaya kedepannya kita tetap konsisten dan bisa menghasilkan poin yang maksimal teman-teman gitu teman-teman ya. Semoga teman-teman sehat selalu. Untuk hari ini cukup dari gua. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye bye. Ci vediamo.